Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis laporan dari PT Dharma Henwa yang bertempatan di Kota Kuningan. Nah, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT Dharma Henwa terdiri dari jasa kontraktor pertambangan, umum, serta pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. Nah, untuk kegiatan usaha utama Dharma Henwa adalah di bidang jasa kontraktor pertambangan umum. Nah, laporan keuangan tersebut merupakan data yang didapat dari PT Dharma Henwa Tbk. Sedangkan alat analisis yang dipergunakan adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Secara umum, dari hasil analisis tersebut menunjukkan kondisi keuangan PT Dharma Henwa Tbk. Jika dilihat dari rata-rata industri masih dinilai baik karena berada di atas rata-rata industri, yaitu rasio likuiditas dan juga rasio profitabilitas. Namun untuk rasio solvabilitas dan rasio aktivitas dinilai buruk. Kenapa? Karena berada di bawah angka rata-rata industri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yuniar. Selanjutnya, rasio finansial atau rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Tetapi, bila hanya memperhatikan satu rasio saja tidaklah cukup, sehingga harus dilakukan pula analisis persaingan-persaingan yang sedang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam industri yang lebih luas dan dikombinasikan dengan analisis kualitatif atau bisnis dan industri manufaktur, analisis kualitatif, serta penelitian-penelitian industri. Nah, sekarang sebelum kita membahas mengenai analisis rasio keuangan, maka diperlukan data laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan. Nah, berikut ini kami sajikan neraca dan laporan laba rugi dari PT Dharma Henwa Tbk tahun 2012 sampai 2016. Dari hasil laporan di perusahaan pada 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang telah kami dapatkan dari perusahaan, maka dapat dijadikan alat untuk menganalisis apakah kinerja keuangan perusahaan tersebut sudah baik atau belum. Kinerja tersebut dapat dilihat dari analisa rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan juga rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, apa sih rasio likuiditas itu? Nah, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada PT Dharma Henwa Tbk periode tahun 2012-2016. Nah, rasio likuiditas ini salah satunya terdiri dari current ratio. Apa sih rumusnya? Nah, rumus current ratio itu yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan perhitungan dari current ratio PT Dharma Henwa Tbk periode tahun 2012 sampai 2016 ini mengalami fluktuatif. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, hal ini disebabkan karena perubahan aktiva lancar yang dipengaruhi oleh tingkat kas, piutang usaha, dan persediaan, serta disebabkan karena perubahan hutang lancar. Nah, current ratio PT Dharma Henwa Tbk mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2012 sampai 2016. Yang dimana current rasio tahun 2012 sebesar 141,10%, sedangkan tahun 2013 sebesar 127,78%
tahun 2014 sebesar 140,27%, tahun 2015 sebesar 125,33%, dan tahun 2016 sebesar 111,37%. Persentase terbesar selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2016 sebesar 141,10%, yaitu pada tahun 2012. Sedangkan persentase terkecil yaitu 111,37% pada tahun 2016. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Namun di sini saya akan membahas tentang quick ratio pada PT Dharma Henwa Tbk. Quick ratio merupakan indikator yang dapat digunakan ketika ingin mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajiban. Nah, quick ratio ini dapat dihitung dengan cara aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Berikut contohnya pada tahun 2012 sebesar 170.169.943 juta US dollar dikurangi 32.575.383 US dollar dibagi 124.809 US dollar dikalikan 100%, yang jumlahnya menjadi 115,01%. Pada rasio ini perusahaan mengalami fluktuatif dari tahun 2012 sampai dengan 2016, yang mana quick ratio tahun 2012 sebesar 115,01%, tahun 2013 sebesar 106,85%, tahun 2014 sebesar 110,42%, dan tahun 2016 sebesar 98,33%. Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan hutang, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Pada rasio ini, perusahaan mengalami kenaikan terus-menerus. Pada tahun 2012 sebesar 37,57%, 2013 sebesar 39,27%, 2014 sebesar 37,50%, 2015 sebesar 39,74%, dan pada tahun 2016 sebesar 40,96%. Yang kedua, debt to equity ratio. Perhitungan pada rasio ini perusahaan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 sebesar 60,35%, 2013 sebesar 64,68%, tahun 2014 sebesar 60%, tahun 2015 sebesar 65,95%, dan pada tahun 2016 sebesar 69,39%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rasio profitabilitas. Perhitungan pada rasio ini dilihat dari rata-rata return on asset, return on equity, dan return on investment. Di tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan. Rasio profitabilitas pada PT Dharma Henwa Tbk periode 2012-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kesimpulan tata rasio profitabilitas rata-rata selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016 sebesar minus 4,33% kurang dari 12%, maka keadaan PT Dharma Henwa Tbk dalam kondisi tidak sehat. Dan yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas pada PT Dharma Henwa Tbk periode 2012 hingga 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kesimpulan total rasio aktivitas rata-rata selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016 sebesar 67,04%, lebih dari 12%, maka keadaan PT Dharma Henwa Tbk dalam kondisi sehat. Selanjutnya, kinerja keuangan PT Dharma Henwa Tbk
Nah, untuk mengukur kinerja keuangan atau tingkat kesehatan keuangan perusahaan PT Dharma Hendwa Tbk, caranya dengan melakukan perhitungan rata-rata terlebih dahulu untuk rasio keuangan yang diteliti. Adapun tabel perhitungan rata-rata rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas adalah sebagai berikut. Selanjutnya ini tabel, teman-teman bisa lihat di samping saya. Tabelnya itu berupa rasio keuangan pada tahun 2012 sampai dengan 2016 dan total rata-rata untuk rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Nah, di sini saya akan membacakan rata-rata rasio untuk tiap tahunnya. Yang pertama itu ada rata-rata rasio likuiditas. Rata-rata rasio likuiditas untuk tahun 2012 sebesar 256,11%, kemudian turun di tahun 2013 sebesar 234,63%, dan naik kembali di tahun 2014 sebesar 261,32%, dan tahun 2015 turun kembali di 235,75%, dan turun lagi di tahun 2016 sebesar 209,7%, dan total rata-rata untuk rasio likuiditas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebesar 239,5%. Selanjutnya, untuk rasio solvabilitas pada tahun 2012 rata-ratanya itu sejumlah 97,92%, dan untuk 2013 103,95%, dan untuk tahun 2014 97,5%, untuk tahun 2015 105,69%, dan untuk tahun 2016 110,35%. Dan total rata-rata untuk rasio solvabilitas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 itu 103,08%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Nah, rata-rata rasio profitabilitas itu di tahun 2012 itu defisit 20,76%, kemudian tahun 2013 juga defisit 52,22%, dan tahun 2014 juga itu 2,67%, tahun 2015 2,93%, dan tahun 2016 2,47%. Dan jika dirata-ratakan untuk rasio profitabilitas itu total rata-ratanya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 itu 12,98%. Dan yang terakhir untuk rasio aktivitas itu pada tahun 2012 sejumlah 76,23%, dan turun di tahun 2013 60,71%, di tahun 2014 itu naik 65,96%, dan tahun 2015 64,38%, dan tahun 2016-nya itu naik lagi 67,94%. Jadi total rata-rata untuk rasio aktivitas di PT tersebut itu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata untuk rasio aktivitasnya sejumlah 67,04%. Nah, dapat disimpulkan untuk rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas dari tiap tahun ke tahunnya itu tidak stabil ya, tidak statis, maksudnya selalu turun naik angkanya gitu. Dari pemaparan yang sudah kawan-kawan saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa PT Dharma Hendwa Tbk, rasio keuangan PT Dharma Hendwa Tbk baik dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas untuk periode tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan dan penurunan dari kinerja keuangan yang belum sesuai dengan standar. Pertama, rasio likuiditas PT Dharma Hendwa Tbk periode tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kesimpulan total rasio likuiditas rata-rata selama 5 tahun yaitu 129,17% atau kurang dari 100% sampai 150%. Maka kinerja keuangan PT Dharma Hendwa Tbk dalam keadaan sehat.
Kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas PT Dharma Henwa Tbk periode tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kesimpulan total rasio solvabilitas rata-rata selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai 2016 sebesar 51,54% atau kurang dari 100%, maka lebih besar dibandingkan dengan standar kinerja. Hal ini menandakan bahwa PT Dharma Henwa Tbk dikatakan perusahaan memiliki kemampuan melunasi kewajiban jangka panjangnya ketika jatuh tempo. Ketiga, rasio profitabilitas PT Dharma Henwa Tbk periode 2012-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kesimpulan total rasio profitabilitas rata-rata selama 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai 2016 sebesar minus 4,33% atau kurang dari 12%, maka keadaan PT Dharma Henwa Tbk dalam kondisi tidak sehat. Keempat, rasio aktivitas PT Dharma Henwa Tbk periode 2012-2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kesimpulan total rasio profitabilitas rata-rata selama 5 tahun yaitu sebesar 67,04% atau lebih dari 12%, maka keadaan PT Dharma Henwa Tbk dalam kondisi sehat. Rasio dalam menilai kinerja keuangan PT Dharma Henwa Tbk yang dianalisis berdasarkan presentase standar industri nilai bobot. Sebelum saya menutup laporan keuangan PT Dharma Henwa Tbk, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2 dan juga kepada rekan-rekan yang telah menyimak materi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pengejaan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.